Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Lelaki tua itu mengangkat pandangannya dan segera menatap Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara serius. Kamu seorang alkemis tingkat 3. Mendengar ini, ekspresi di mata Xiaoyan sedikit terkejut pada awalnya. Segera setelah itu dia menatap lelaki tua itu tanpa berkomentar dan bertanya dengan suara yang dalam. Katakan saja padaku, apakah kamu punya barang-barang yang ada dalam daftar ini? Melihat penampilan Xiaoyan, lelaki tua itu tidak berani meremehkannya. Dari bahan-bahan obat dalam daftar, tidak sulit untuk melihat bahwa pil obat yang sedang disempurnakan tidak diragukan lagi adalah pil obat tingkat 3. Melihat penampilan Xiaoyan, maka tebakannya tidak salah. Tanpa ragu, lelaki tua itu segera menganggukkan kepalanya dan berkata dengan yakin, "Ya Tuan, kami memilikinya." Nada bicara lelaki tua itu tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Dia buru-buru mengangguk dengan berat ke arah Xiaoyan. Jika pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar seorang alkemis tingkat 3, maka identitasnya saja sudah cukup untuk membuat lelaki tua itu tertunduk dan menekuk lututnya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip saat mendengar itu. Gelombang kegembiraan segera muncul dari lubuk hatinya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu persis hal-hal apa saja yang ada dalam daftar, dengan kata memiliki, setidaknya hal itu memberi Xiaoyan sedikit harapan. Akhirnya setelah mencari dengan susah payah selama sebulan, surga tidak mengecewakan mereka yang bertahan, sehingga Xiaoyan dapat menyaksikan hasilnya. Tentu saja meskipun Xiaoyan sangat terkejut di dalam hatinya, dia masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak seorang pun dapat mengatakan apa sebenarnya yang dirasakan Xiaoyan di dalam hatinya saat ini. Hal ini juga membuat lelaki tua di depan Xiaoyan sedikit fokus. Dia tidak bisa menahan rasa heran dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depannya ini tidak hanya memiliki kemampuan hebat, tetapi juga memiliki temperamen yang tenang. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan karena orang tidak akan pernah bisa melihat melalui wajah orang lain. Berapa banyak yang kamu punya? Mata hitam pekat Xiaoyan berkedip sedikit. Dia berpura-pura tenang saat membuka mulut untuk bertanya lagi. Mendengar ini, lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Tuan, karena nilai barang-barang yang Anda butuhkan terlalu tinggi, pavilion 4 arah saya pun tidak mampu mengumpulkan semuanya. Saat ini pavilion 4 arah saya hanya memiliki 3 bahan obat dalam persediaan. Sedangkan sisanya, pavilion 4 arah saya tidak memilikinya. Di akhir kata-katanya, wajah lelaki tua itu tanpa sadar menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia menggelengkan kepalanya pelan ke arah Xiaoyan dan sedikit mengernyit. Menghadapi seorang alkemis tingkat 3, hati lelaki tua itu sangat gugup. Bagaimanapun, orang seperti ini adalah seseorang yang bahkan seorang Dodi harus menyapa dengan wajah tersenyum. Jika dia tidak menerimanya dengan baik, lupakan bagaimana pemuda berjubah hitam di depannya ini akan memperlakukannya. Begitu masalah ini diketahui oleh eselon atas klan, kemungkinan besar dia juga akan diusir dari klan. Berpikir sampai titik ini, ekspresi lelaki tua itu tampak menjadi lebih hormat. Bahkan nafasnya menjadi lebih hati-hati. Melihat lelaki tua itu menunjukkan ekspresi seperti itu, Xiaoyan tidak peduli. Namun dalam hatinya, dia langsung merasakan kegembiraan yang luar biasa. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia bisa menemukan barang-barang yang dia inginkan di pavilion 4 arah ini, paling banyak hanya ada 1 atau 2. Bagaimanapun seperti yang dikatakan lelaki tua di depannya, barang-barang yang dibutuhkan Xiaoyan bisa disebut harta yang tak ternilai. Mustahil bagi golongan biasa untuk memilikinya. Bahkan jika mereka memilikinya, hanya akan ada 1. Selain itu barang-barang itu akan disembunyikan sepenuhnya, apalagi mengambilnya dan menjualnya secara terbuka. Namun jawaban yang diberikan lelaki tua itu kepada Xiaoyan membuat hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak tertandingi. Dari sini dapat dilihat bahwa apa yang disebut pavilion 4 arah ini kemungkinan besar bukan faksi biasa. Kalau tidak,
Bagaimana mereka bisa memiliki 3 bahan obat dalam daftar pada saat yang bersamaan? Mana bahan-bahan obatnya? Tangan Xiaoyan berada di belakang punggungnya. Matanya menyipit saat dia menatap lelaki tua di depannya. Saat dia berbicara, tangannya yang berada di belakang punggungnya dan ditutupi oleh lengan bajunya perlahan mengepal. Emosi dalam hatinya berangsur-angsur menjadi gugup. Melihat Xiaoyan berbicara lagi, lelaki tua itu buru-buru menumbuk senyum di wajah tuanya. Tuan, bahan-bahan obat yang Anda inginkan saat ini ada di pavilion 4 arah. Hahaha, saya akan memerintahkan seseorang untuk membawanya. Setelah berbicara, dia dengan cepat memanggil seorang pelayan ke depan. Di bawah tatapan Xiaoyan, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi serius saat dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pelayan di sampingnya. Setelah memerintahkannya untuk pergi dan kembali dengan cepat, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Butuh waktu untuk membawa bahan-bahan obat. Selama kurun waktu ini, Tuan masih bisa melihat-lihat. Selain bahan-bahan obat dalam daftar Anda, pavilion kami juga memiliki bahan-bahan obat tingkat tinggi lainnya. Jika Tuan menyukainya, silahkan pilih. Ketika dia mengatakan ini, wajah lelaki tua itu tidak dapat menahan ekspresi percaya diri. Jelas dia juga memiliki banyak kepercayaan pada barang-barang di pavilion 4 arahnya. Mendengar ini, mata Xiaoyan sedikit berkedip. Hatinya tak kuasa menahan sedikit tergerak. Awalnya ketika Xiaoyan baru saja mencapai lantai 2, dia sudah mencium aroma obat yang sangat kuat dari udara. Bagi Xiaoyan, aroma ini sangat familiar. Selain beberapa bahan obat kelas atas, tidak ada yang bisa mengeluarkan aroma obat yang begitu kuat. Tatapan Xiaoyan bergerak cepat ke berbagai counter di aula. Dalam sekejap, mata hitam pekatnya dipenuhi dengan cahaya yang menyala. Cabang naga terlampir, buah bunga aneh, rumput memelihara jiwa. Jika benda-benda ini diletakkan di dunia luar, benda-benda ini akan dapat menyebabkan keributan besar. Aku tidak menyangka benda-benda ini akan diletakkan dengan santai di sini. Melihat bahan-bahan obat langka yang bahkan hanya pernah didengarnya, Xiaoyan yang tidak dapat menahan perasaan terkejutnya dengan latar belakang pavilion 4 arah ini. Fraksi macam apa ini yang bisa seenaknya menaruh benda-benda ini? Yang biasanya disebut harta tak ternilai di mata orang, sebenarnya dijual untuk orang lain. Hal semacam ini bahkan membuat Xiaoyan merasakan guncangan hebat di hatinya. Melihat bahan-bahan obat ini diletakkan begitu saja di atas meja, Xiaoyan tidak dapat menahan keinginannya untuk membeli semuanya sekaligus. Namun setelah berjuang dalam hatinya beberapa saat, Xiaoyan akhirnya tenang. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan sedang melihat bahan-bahan obat di meja kasir dengan penuh semangat, seorang lelaki tua berjubah putih menatapnya dengan mata lurus. Matanya menyipit. Segera dia bergerak dan berjalan keluar pavilion 4 arah tanpa diperiksa. Sampai lelaki tua itu keluar dari pavilion dan muncul di jalan di luar. Xiaoyan yang sedang melihat ramuan di meja kasir, perlahan-lahan menegakkan tubuhnya dan melihat ke sekelilingnya dengan mata curiga. Matanya perlahan menyapu seluruh tempat itu. Xiaoyan segera menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Sebelumnya dia dengan jelas merasakan aura yang sangat samar menyelimuti tubuhnya. Aura itu jelas mencoba menyelidiki sesuatu dari tubuh Xiaoyan. Namun pada saat ini aura itu tiba-tiba menghilang. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan Xiaoyan merasa bingung dalam hatinya. Aura itu, siapa sebenarnya dia? Pandangannya perlahan menyapu semua orang hadir, hanya untuk menemukan bahwa dari 3 bandi bintang 9 yang hadir, termasuk lelaki tua tadi hanya 2 yang tersisa. Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Xiaoyan merasakan firasat buruk yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sebelumnya, karena dia tidak terlalu memperhatikan situasi di sini, dia tidak menemukan bahwa bandi bintang 9 lainnya telah meninggalkan pavilion 4 arah tanpa dia sadari. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa berharap dalam hatinya bahwa bandi bintang 9 lainnya tidak menemukan apapun. Jika tidak, kepergiannya kemungkinan besar akan membawa bahaya besar bagi Xiaoyan. Sepertinya aku tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Xiaoyan diam-diam berkata dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia harus terlebih dahulu mendapatkan 3 bahan obat ini. Adapun bahan obat lainnya, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya, semuanya diletakkan di belakang pikiran Xiaoyan. Tak lama kemudian, pelayan yang diperintahkan lelaki tua itu untuk mengambil bahan obat, kembali sambil membawa nampan giok putih di tangannya dan tiba di hadapan lelaki tua itu. Cincin penyimpanan bermutu tinggi diletakkan di atas nampan giok. Tanpa menebak apapun lagi, bahan-bahan obat yang diinginkan Xiaoyan pasti ada di dalam cincin penyimpanan. Setelah menerima nampan giok, lelaki tua itu dengan santai meminta pelayan itu untuk pergi. Sedangkan dirinya sendiri, ia dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian ia menghembuskan nafas pelan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ia mengangkat nampan di tangannya dan berjalan ke arah Xiaoyan. Hahaha, tuanku,
3 bahan obat yang Anda butuhkan ada di dalam cincin penyimpanan ini. Tuanku, silahkan lihat. Sambil berjalan maju, lelaki tua itu menatap Xiaoyan sambil tersenyum dan menyerahkan nampan berisi cincin penyimpanan di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan mengambil cincin penyimpanan di atas nampan. Pada saat yang sama, seutas kekuatan spiritual terbang keluar dari antara alisnya dan memasuki cincin penyimpanan. Memang benar ada 3 kotak giok indah yang ditata rapi di dalam cincin penyimpanan. Kotak giok itu tertutup rapat dan tidak terbuka sama sekali. Namun seluruh kotak giok itu benar-benar transparan. Melalui lapisan luar kotak giok yang seperti kristal, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa 3 bahan obat ditempatkan dengan hati-hati di dalam kotak giok itu. Melihat ketiga bahan obat ini, Xiaoyan langsung merasa gembira. Ketika bahan obat ini adalah apa yang ia butuhkan. Cabang darah anggur naga, buah roh salju, dan buah api lembut. Ketika Xiaoyan melihat bahwa bahan obat ketiganya sebenarnya adalah buah api lembut, emosi di hatinya akhirnya tidak dapat ditekan saat ini. Ini benar-benar tidak terduga. Dia sebenarnya dapat menemukan buah api lembut di tempat ini. Perlu diketahui bahwa ini adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil pengembalian bodhisattva. Bahkan Bing Suang sangat menghargainya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menemukan benda ini di sini. Buah api lembut. Aku telah bepergian jauh untuk mencarinya. Namun aku tidak berpikir akan menemukannya di sini tanpa usaha apapun. Sekarang aku akhirnya mengumpulkan semua bahan obat yang kubutuhkan untuk menyempurnakan pil pengembalian bodhisattva. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Kejutan yang luar biasa ini membuatnya sangat gembira. Memperoleh buah api lembut juga berarti bahwa Xiaoyan selangkah lebih dekat untuk memperoleh cairan dingin roh es. Saat ini Xiaoyan hanya perlu menunggu sampai kelas alkemisnya mencapai peringkat 3 sebelum ia dapat mulai memurnikan pil pengembalian bodhisattva. Pada saat itu pil roh es tentu saja tidak akan menjadi masalah. Setelah sekian lama, pikiran Xiaoyan yang terbenam dalam cincin penyimpanan akhirnya perlahan-lahan surut. Pada saat ini lelaki tua di sampingnya masih menatap Xiaoyan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ada sedikit keringat dingin di dahinya, seolah-olah dia takut Xiaoyan tidak puas dengan ramuan obat ini. Aku ingin ketiga bahan obat ini, ucap Xiaoyan. Ketika mendengar ini, wajah lelaki tua itu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun dia menyadari nilai bahan-bahan obat ini, dia bahkan lebih menyadari pentingnya seorang alkemis tingkat 3. Hari ini jika dia berhasil mendapatkan dukungan dari seorang alkemis peringkat 3 untuk klannya, maka seluruh klan akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Pada saat yang sama, posisinya di dalam klan pasti akan meningkat sebagai hasilnya. Baginya transaksi ini tidak menimbulkan kerugian sedikit pun. Tentu saja premisnya adalah bahwa pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar seorang alkemis tingkat 3. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan di depannya sebenarnya hanya seorang alkemis tingkat 2, apa yang akan dipikirkan lelaki tua ini di dalam hatinya? Katakan padaku, berapa harga ketiga bahan obat ini? Aku akan membeli semuanya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan kembali membuka mulutnya. Ekspresinya tenang dan tidak ada sedikit pun riak. Jika ini terjadi di masa lalu, Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Lagi pula tidak banyak pil obat tingkat kaisar yang telah disempurnakannya. Namun alasan mengapa Xiaoyan saat ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata ini adalah semua berkat cincin penyimpanan yang telah diperolehnya dari Zhao Xian. Sebagai seorang Dodi, fondasi di tangan Zhao Xian tentu saja luar biasa. Hanya pil obat tingkat kaisar saja ada lebih dari 10 di cincin penyimpanannya. Bahkan ada lebih dari selusin pil obat tingkat 3. Adapun berbagai bahan obat lainnya, jumlahnya bahkan lebih banyak. Oleh karena itu setelah menerima semua kekayaan elit Dodi ini, bukanlah masalah bagi Xiaoyan untuk mendapatkan ketiga bahan obat ini dengan kekuatan keuangannya saat ini. Mendengar kepuasan yang terpancar dari kata-kata Xiaoyan, hati lelaki tua itu menjadi sangat gembira. Namun tak lama kemudian, lelaki tua itu buru-buru melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Tuan terlalu sopan, itu hanya 3 bahan obat. Bagaimanapun, menaruhnya di 4 pavilion kita hanya akan berakhir dengan menguburnya. Daripada menyia-nyiakannya seperti ini, mengapa aku tidak mengambil keputusan dan memberikan 3 bahan obat ini kepadamu? Hanya saja," ucap lelaki tua itu. Melihat senyum malu di wajah lelaki tua itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit. "Kau ingin aku berhutang budi padamu?" ucap Xiaoyan. "Tuan, saya tidak punya niat lain. Saya hanya berharap, tentu saja itu hanya sebuah bantuan. Aku tidak keberatan sedikit pun." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk tanpa menunggu lelaki tua itu selesai berbicara. Kata-kata tegas Xiaoyan juga membuat ekspresi lelaki tua itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar akan mudah menyetujui bantuan ini. Hatinya bahkan lebih gembira.
Dengan kata-kata Xiaoyan ini, kemungkinan besar posisinya di klan akan meningkat pesat di masa depan. Namun lelaki tua itu sepertinya mengingat sesuatu dan buru-buru berkata, "Tuan, saya punya sedikit informasi di sini yang mungkin dapat membantu Anda memperoleh beberapa item yang tersisa dalam daftar ini. Namun saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkan." Setelah suara lelaki tua itu terdengar, ekspresi di mata Xiaoyan langsung terfokus. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan memberinya begitu banyak kejutan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.